Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tamyiz bagian kedua, dan kita sudah belajar bahwasanya tamyiz itu adalah isim yang mansub didatangkan untuk menjelaskan kata-kata yang datang sebelumnya. Misalkan, kamu lebih banyak daripada aku tugas rumahnya, maka tugas rumah ini merupakan tamyiz. Dan kesempatan yang lalu kita juga sudah mengetahui bahwasanya tamyiz itu ada dua jenis. Ada tamyiz yang terlafalkan, mumayyaznya yang terlafalkan, dan ada yang tidak terlafalkan. Yang terlafalkan dan sudah kita bahas adalah tentang wazan, timbangan, takaran, dan jarak. Dan yang belum kita bahas adalah tentang jumlah dan mumayyaz yang malhud bukan malfud. Baik. Dan kemarin kita juga sudah membahas tentang tamyiz untuk wazan, berat, takaran, dan jarak. Dan ternyata ada 3 cara, yaitu bisa dimansubkan, bisa juga dengan diidhofahkan, kemudian bisa dengan min. Sebagai contoh kita ambil nomor 9 misalkan. Zara'tu faddanan urzan. Aku menanam sekitar 4072 meter persegi padi. Padi sebagai tamyiz. Bisa dibaca faddanan urzan, bisa dibaca faddana urzin, bisa dibaca faddanan min urzin. Bisa dengan beberapa cara baca tersebut. Ya. Baik, jadi bisa dengan tamyiz, bisa dengan idhofah, bisa juga dengan huruf jar min. Dan apabila kita sebagai pembaca, maka kita langsung membaca tanda-tandanya saja. Misalkan kalau faddanannya ada alif di belakang, berarti pakai tamyiz. Kalau faddanannya itu alifnya dihilangkan, maka menjadi faddana urzin pakai idhofah. Kalau faddanannya ada alif plus ada min, berarti faddanan min urzin. Jadi lihat tanda-tandanya saja apabila kita sebagai seorang pembaca. Adapun apabila kita sebagai seorang penulis, pencipta kalimatnya, maka kita bisa menggunakan satu dari 3 kemungkinan ini. Baik, sekarang kita akan membahas tamyiz yang keempat dari yang terlafalkan. Kemarin yang terlafalkan itu ada 4. Yang pertama adalah timbangan, yang kedua adalah takaran, yang ketiga adalah jarak. Yang ketiga ini sudah kita bahas dan bisa dibaca dengan 3 cara. Dan apabila kita sebagai pembaca, maka kita lihat tanda-tandanya saja. Adapun yang keempat yaitu tamyiz untuk adat
atau jumlah atau bilangan. Berarti kita membahas tentang tamyiz untuk bilangan. Dan sebagai pendahuluan, bahwasanya tamyiz untuk bilangan ini nanti mulai dari 3 sampai 10 bentuknya adalah idhofah kepada isim jamak dan idhofahnya dengan terbalik. Dari sisi bilangan dan mumayyaznya. Gimana caranya nanti kita lihat nanti. Mulai dari 11 sampai 12 sebenarnya ada cara sendiri, dan ini punya cara sendiri. Dari 11 sampai 99 ini secara konsep dasar adalah pakai tamyiz. Kemudian nanti 100 atau 1000 pakai idhofah isim mufrad. Ya, secara garis besar konsepnya adalah seperti ini. Dari 3 sampai 10 idhofah ke isim jamak yang terbalik muannas mudzakarnya. 11 sampai 12 pakai konsep sendiri. 11 sampai 19 pakai tamyiz. Jadi ini bisa satu kesatuan dari sisi tamyiznya. Tapi tentang laki-laki perempuannya, mudzakkar muannasnya punya konsep tersendiri. 100 dan 1000 idhofah ke isim mufrad. Hampir sama seperti 3 sampai 10, tapi idhofahnya ke isim mufrad. Kalau 3 sampai 10 isim jamak. Baik, kita coba lihat contoh nomor 1. Gharastu salasa syajaratin. Gharastu itu artinya menanam. Aku menanam salasa 3. Ya, coba 3 idhofah ke isim jamak yang terbalik. Maka diidhofahkan salasa syajaratin, tumbuhan atau pohon. Idhofah gimana cara melihatnya? Coba di sini salasa ke syajaratin, ini pakai idhofah. Salasa syajaratin. Isim jamak syajarat adalah isim jamak dari syajaratun. Ya. Kemudian terbaliknya adalah dari sisi 3-nya adalah laki-laki, syajaratnya adalah perempuan. Nah, itu maksud dari idhofah ke isim jamak yang terbalik. Salasa syajaratin, 3 pohon atau tumbuhan. Konsepnya idhofah mudhof ilaih ke isim jamak, maksudnya syajarat bukan syajaratin. Kemudian angka dan yang dihitung berkebalikan. Salasanya laki-laki, syajaratinnya perempuan. Kita selesaikan dulu yang sampai 10 ya. Berarti dari nomor 1 sampai nomor 5 tanpa harus melihat ke sisi sebelah sana. Ya, sana kita lewati dulu. Sekarang nomor 2. Akal tuh, aku makan. Arba'a 4. Tufahatin apel. Baik, 3 sampai 10 idhofah. Coba lihat arba'a tufahatin, konsepnya idhofah. Isim jamak tufahat adalah jamak dari tufahatun. Tufahatun adalah isim mufrad. Tufahatun isim jamak muannas salim. Yang terbalik arba'anya laki-laki,
tufahat perempuan. Baik, nomor 3. Ishtaraitu khamsata aklamin. Ishtaraitu aku membeli. Khamsata 5 aklamin pena. Aku membeli 5 pena. Coba lihat konsepnya. Konsepnya adalah idhofah. 3 sampai 10 idhofah. Khamsata idhofah aklamin. Khamsata aklamin. Isim jamak aklam. Aklam adalah isim jamak dari qalamun. Pena. Ini kolam. Ada 5 disebut aklam. Pena-pena. Terbalik, khamsatanya perempuan, aklam laki-laki. Ya, khamsatanya ini perempuan, penanya laki-laki. Maka terbalik. P sama L-nya. L dan P atau P atau L. Ya, tidak bisa PP atau LL, tidak bisa. Harus terbalik. Contoh nomor 4. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Fil usbu' dalam 1 minggu sab'atu ada 7 ayyamin hari. Dari sisi konsep idhofah sab'atu ayyamin. Kemudian diidhofahkan kepada isim jamak. Yaum jamaknya ayam. Hari mufradnya yaum, jamaknya ayam. Maka yang dipakai ayam. Isim jamak. Sab'atu ayyamin. Kemudian dari sisi PL-nya, maka sab'atu ini P, ayamnya adalah L. Yaum laki-laki, ayam juga laki-laki. Sehingga PL. Sab'atu ayyamin dengan konsep idhofah kepada isim jamak dan dengan konsep terbalik PL atau LP. Contoh nomor 5. Fil masjidi asyratu a'midatin. Ya. Fil masjidi di masjid asyratu 10 a'midah. Tiang. Ya. Baik, Ustadz, sekarang kok ada beda? Coba kita pelan-pelan ini ya. Nomor 5 ini sudah punya maksud dia contohnya. Biar konsep kita tadi disempurnakan lagi. Asyratu a'midah, maka dia idhofah asyratu a'midatin. Dari sisi idhofahnya ke isim jamak, maka benar a'midatin. Ya, a'midah isim jamak. Jamak tidak beraturan, jamak taksir. Kemudian PL asyratunya ini P, a'midahnya L. Ustadz, itu kan a'midah ada ta' marbuthah, itu kan P harusnya. Nah, ternyata yang dihitung itu adalah yang mufradnya. Mufradnya apa? Maka itu yang menjadi patokan. A'midah jamak dari aimadun. Jamaknya a'midah. Aimad artinya tiang. Dan aimad adalah laki-laki. Sehingga asyrahnya pakai perempuan. Asyratu a'midatin. Semoga diberikan kemudahan dalam memahami ini. Intinya konsepnya ada 3. 1, pakai konsep idhofah. 2, idhofah ke isim jamaknya. Kemudian dengan konsep terbalik, laki-laki dan perempuannya. Dan dihitung atau dipertimbangkan dengan isim mufradnya. Saat mufrad dia laki-laki atau perempuan, maka itu yang menjadi konsepnya. Baik, kemudian sekarang berikutnya. Mulai dari 11, 12 punya konsep sendiri, tapi konsep dasarnya adalah tamyiz. Tamyiz selalu isim mufrad. Ya, tamyiz itu pasti mufrad, tidak pakai tidak mungkin jamak seingat saya. Ya, tamyiz harus isim mufrad. Dan dia mansub. Contoh nomor 1. Ra'aitu ahada asyara farisan. Aku melihat
ahada asyara 11 farisan prajurit berkuda. Ya, aku melihat 11 prajurit berkuda. Secara konsep dasar farisan ini adalah tamyiz. Farisnya adalah tamyiz, isim mufrad dan dia mansub. Ahada asyara ya, ini akan seperti ini terus. Dia ya, saya akan seperti ini terus. Ahada asyara, dia seperti mabni gitu. Baik. Nanti kita lihat bagaimana penjelasannya. Tapi 11-12 itu punya konsep lebih detail daripada sekedar 13 sampai 99. Dari sisi mudzakkar muannasnya, maka dia dilihat dari sisi satuannya plus ya, dilihat dari sisi satuannya nanti ya. Jadi apakah terbalik atau tidak, maka dilihat dari sisi satuannya. Tamyiz yang terbalik secara konsep dasar. Ini akan kita lihat contohnya di sini. Baik, coba kita lihat dulu fi syajarati tis'ata asyara ghusnan. Ya. Di pohon ini ada 19 ranting. Ya. Di pohon ini ada 19 ranting. Dia tamyiz, ghusnan, mufrad, mansub. Kemudian terbalik tis'ata dan ghusnan. Ghusn itu ranting, dia laki-laki, tis'atanya perempuan. Nah, untuk 10-nya ini dia terbalik juga dari tis'atanya. Gitu ya. Tis'ata asyara ghusnan. Cara bacanya ghusnan dulu, mulai dari ghusnan, dia laki-laki, terbalik dengan tis'ata. Dan untuk asyaronya juga sama, dia terbalik dari satuannya. Baik. Jadi nanti kalau sama niyata asyara, kalau sama niya asyrota gitu, terbalik seperti itu. Salasa asyrota, ada salasata asyara. Ya. Baik. Kemudian nomor 3, fi syahri thalathuna yauman, dalam 1 bulan ada 30 hari. Ya. 30 hari. Harinya yauman tamyiz, mansub, mufrad. Thalathun sudah, dia thalathun aja sebutin langsung. Karena tidak ada laki-laki perempuan di sini. Maka enggak perlu pertimbangan laki-laki perempuan yang terbalik. Tapi kalau nanti ada satuannya, misalkan 1 ya 31, atau mungkin lebih enak jangan 1 dan 2 ya, karena 1 2 punya konsep sendiri. Misalkan 3. Berarti salasata fi syahri salasatun wa salasuna yauman gitu. Salasatun wa salasuna yauman. Baik, nomor 4. Fi syajarati ihda wa arba'una burtuqalatan. Di pohon ini ada 41 burtuqalah jeruk. Di pohon ini ada 41 jeruk. Burtuqalah tamyiz, mansub, mufrad.
karena dia satu, maka dia ngikutin. Ya. Dia ngikutin ini 1 dan 2 biasanya ngikutin laki-laki perempuannya. Ini perempuan, ini juga perempuan jeruknya. Maka ihda wa arbaun. Kalau farisan tadi laki-laki dan laki-laki, di sini ahadanya laki-laki, farisannya laki-laki. Dia ngikutin sama untuk 1 dan 2 biasanya. Nomor 5. Fil bustani tis'un wa tis'una nakhlatan. Fil bustan, di kebun ini ada 99 nakhlah, pohon korma. Ya, nakhlah, pohon korma, nakhlah. Ya. Pohon korma. Nakhlah, 1 pohon korma. Oke. Nah, 99 coba perhatikan di sini teorinya, dia pakai tamyiz mufrad yang mansub. Nakhl jamak mufradnya nakhlah. Kemudian perhatikan di sini perempuan, maka satuannya 3 sampai 9 ya, pakai laki-laki. Terbalik. Kemudian watis'una ini biasa seperti yang lainnya. Baik, kita sudah bahas tentang 11 sampai 99, 3 sampai 10, kemudian 11 sampai 99. Sekarang 100, 200, 500, bahkan nanti 1000 atau 2000 atau 3000. Sekarang kita akan melihat 100. Ya. Fil kintori mi'atu ritlin. Kintor mungkin 1 drum atau apa gitu ya. Sebuah wadah yang besar. Ya, 1000 kati. Ya. 1000 peti misalkan. Di mungkin di kintor ini gitu aja kita ya. Di kintor ini ada 100 liter. Maka konsepnya dari 100, 1000 dan yang lainnya, konsepnya adalah idhofah ke isim mufrad. Dan tidak ada keterbalikan, tidak ada bolak-balik, karena ya kayak gitu terus. Baik, jadi cuman idhofah sama isim mufrad yang dipertimbangkan. Contoh nomor 2, raqibas safinatu mi'ata musafirin. Menaiki safinah, kapal ini, mi'ata 200 musafir. Ya. Menaiki kapal ini 200 musafir. Idhofahnya mi'ata musafirin. Ini jelas idhofah. Ya, sebagaimana mi'atu ritlin idhofah. Isim mufrad musafir, karena kalau jamak musafirun, musafirin gitu ya. Pakai isim mufrad 200 musafir. Oke, nomor 3, qata al-qitaru khamsa mi'ati milin. Ya. Telah menempuh, aslinya memotong, qata itu memotong. Tapi maksudnya adalah telah menempuh al-qitaru, qitar kereta, khamsumi'ah 500 mil. Maka mil adalah idhofah, konsepnya milin khamsumi'ati. Nah, khamsumi'ah itu juga idhofah, khamsu dan mi'ah itu juga idhofah. Sekarang khamsa karena dia sebagai maf'ul bihi. Khamsa mi'ati milin. Jadi dia idhofah ke isim mufrad, maka udah benar kaidahnya. Nomor 4, fil hadiqati, di kebun ini, 1000 syajaratin, pohon. Idhofah 1000 syajaratin, isim mufrad syajarah.
dia isim mufrad. Contoh nomor 5. Misahatud dari alfa dhira'in. Panjang ada rumah ini adalah alfa 2000 dhira'in dhira'. 2000 dhira' pakai konsepnya idhofah alfa dhira'in. Dari alfa ini menjadi alfa dhira'in. Atau alfa ini jadi alfa gitu ya, dhira'in. Idhofah ke isim mufrad dhira' 1. Baik. Nomor 6. Fisahatil qitali salah 1,000 jundi. Di medan perang ada 3000 jundi prajurit. Idhofah ke isim mufrad jundi adalah mudhofun ilaih dan dia isim mufrad. Nah, salah 1,000 pakai konsep yang tadi, salah satu ini idhofah ke alaf dan salah satunya atau di sini salasanya berkebalikan, ini perempuan, jundinya laki-laki. Nah, berkebalikan. Salah 1,000 jundi. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita lihat di sini konsep-konsep yang telah kita sebutkan tadi. Ta'amal asma'al adad fil aqsami salasati. Coba perhatikan isim-isim angka di 3 bagian contoh yang telah disebutkan tadi. Tajidha fil qismil awwali tajri min salasatin ila asyarah. Di bagian pertama maka ada angka 3 sampai 10. Ma'a mura'ati ana asqatna ba'dal a'dadi raqbatan fil ikhtisar. Ya. Dengan tidak memberikan contoh pada sebagian angka. Karena yang disebutkan di sini dari 3 sampai 10 itu 3, 4, 5, 7, 10. Yang enggak ada 6, 8, 9. Ya, 6, 8, 9 enggak ada. Kenapa kok enggak semuanya? Biar ringkas. Tidak terlalu panjang. Wa tajidha fil qismi tsani tajri min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina. Sedangkan bagian kedua dari angka 11 sampai 99. Ma'a mura'ati ana asqatna aktsaraha ragbatan fil ikhtisari aidan. Dan saya pun juga menghilangkan beberapa angka, tujuannya adalah untuk meringkas. Wa tajidha fil qismi tsali taduru haula lafdhaini huma mi'ah wa alf. Bagian ketiga maka ada 100 dan 1000. Intinya 100 dan 1000. Wa idza ta'amalta tamyiz hadhil asma, apabila kalian perhatikan tamyiz dari isim-isim ini, wajadtahu fil qismil awwali jam'an majruran, Anda akan dapati di bagian pertama adalah jamak yang majrur. Fil qismi tsani mufradan mansuban, di bagian kedua mufrad yang mansub, dan di bagian yang ketiga adalah mufrad yang majrur. Jamak yang majrur, mufrad yang mansub, mufrad yang majrur. Berarti maksudnya gini. 3 sampai 10, 11 sampai 99, kemudian 100 atau 1000. Maka tamyiznya akan kita lihat 3 sampai 10 itu adalah jamak yang majrur, yang 11 sampai 99 mufrad yang mansub, 100 dan 1000 adalah mufrad yang majrur. Dan kita sudah
memahami bahkan lebih dari ini. Secara konsep dasar ini yang ingin disampaikan di bab ini dulu. Karena secara detailnya harus banyak berlatih di kitab-kitab yang lainnya. Sehingga kaidahnya adalah tamyizul adadi yajibu jarruhu jam'an ma'ats thalathati wal asyarah wa ma bainahuma wa nasbuhu mufradan ma'a ahada asyara wa tis'atin wa tis'in wa ma bainahuma wa jarruhu mufradan ma'al mi'ati wal alfi. Tamyiz untuk angka itu wajib, jadi wajib hukumnya, gak bisa ada pilihan lain. Dimajrurkan, wajib dimajrurkan ya, dalam bentuk jamak dari angka 3 sampai 10. Wajib mufrad mansub dari angka 11 sampai 99. Dan wajib mufrad majrur dari angka 100 atau 1000-an. Ya, ini kaidahnya. Baik. Kemudian sekarang kita selesaikan sekalian tamyiz idza kana al-mumayyiz malhudhan. Jika tamyiznya, mumayyiznya itu tidak terlafalkan. Mumayyiz tidak terlafalkan. Contoh, hasunal gulamu, anak itu baik atau bagus. Anak itu bagus, nggak jelas nih bagus apanya. Maka seseorang boleh memakai tamyiz untuk menjelaskan bagus apanya ini. Kalaman, ucapannya. Ya, gitu. Contoh nomor 2, i'tadala rajulu. I'tadala itu maknanya adalah ideal, ya. Laki-laki itu ideal. Laki-laki itu ideal ya, misalkan gitu. Laki-laki itu ideal ya. Apanya? Ya, ilmunya, pekerjaannya, berat badannya, atau apanya? Ternyata qomatan, tingginya. Dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, makanya ideal. Al-filu akbaru minal jamali. Gajah lebih besar daripada onta. Apanya? Jisman, tubuhnya. Al-hariru agla minal qutni. Sutra lebih mahal daripada kapas. Sutra lebih mahal daripada kapas. Apanya? Qimatan, harganya. Gitu. Nah, ini disebut dengan tamyiz. Kalaman, qomatan, jisman, qimatan, gitu. Baik, kita coba lihat pembahasannya. Taqaddama laka annal mumayyiz qismani. Telah berlalu bahwasannya mumayyiz yang dijelaskan dengan tamyiz itu ada 2. Yang satu terlafalkan, yang berikutnya adalah tidak terlafalkan. Wa idza ta'amaltal amsilatal mutaqaddimah, jika Anda perhatikan contoh di atas ini tadi, wajadtal mumayyiz fi kullin minha minan nau'i tsani. Anda akan dapati mumayyiznya. Mumayyiz masing-masing mumayyiznya dari jenis kedua. Apa itu jenis kedua? Yaitu yang tidak terlafalkan. Wa idza ta'ammalta tamyiz fi hadhil amsilah, dan apabila kalian perhatikan tamyiz di contoh ini,
Wa kadzalika fi kulli mithalin akhar yakunul mumayyiz fihi malhudan. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Selama mumayyiznya adalah malhudan, tidak terlafalkan, wajadtahu mansuban daiman. Anda akan dapati selalu mansub. Ya, selalu mansub. Beda dengan yang pembahasan jarak, timbangan, takaran, bisa mansub, bisa idhofah, bisa majrur dengan min. Kalau di sini tidak bisa, mansub terus. Maka dikatakan yunsabu tamyizu idza kana al-mumayyiz malhudan. Ya, tamyiz dimansubkan apabila mumayyiznya adalah malhudan, dilafalkan. Baik, jadi kalau mau kita ringkas, tamyiz itu ada beberapa. Ya. Ada tamyiz yang kalau nanti bikin grafik adalah tamyiz. Maka terbagi menjadi dua. Terlafalkan dan tidak terlafalkan. Untuk yang terlafalkan, maka ada beberapa bagian. Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah tamyiz untuk jarak, kemudian timbangan, kemudian takaran, dan yang terakhir angka. Ya. Jarak dan timbangan punya konsep yang sama, yaitu ada 3 kemungkinan. 1, mansub. 2, idhofah. Dan yang ketiga adalah jar dengan min. Sedangkan untuk angka, maka ada pembahasan tentang angka dari 3 sampai 9, 3 sampai 10. Kemudian 11 sampai 99 dan 100 atau 1000. Maka 3 sampai 10 tamyiznya adalah jamak majrur. Jamak majrur. 11 sampai 99 mufrad mansub. 100 sampai 1000 mufrad, atau 100 dan 1000, bukan sampai 1000 ya, dan 1000 atau 1000 mufrad majrur. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ini ada detail yang lebih lanjut. Ada detail yang lebih lanjut tadi. Dan itu perlu untuk dilatih. Karena saya sendiri dulu pas belajar pertama-tama, ini bagian yang paling lama untuk dikuasai. Paling lama untuk dikuasai. Baik. Kemudian untuk yang terlafalkan, maka di sini hanya ada satu, yang tidak terlafalkan hanya satu, yaitu mansub saja. Ya, hanya mansub saja. Ini adalah diagram berkaitan dengan tamyiz. Terlafalkan, tidak terlafalkan. Yang terlafalkan ada jarak, timbangan, takaran, punya 3 konsep. Kemudian yang angka punya 3 konsep dan ada detail lebih lanjut. Kemudian yang tidak terlafalkan ini hanya mansub. Baik, coba kita lihat beberapa contoh berikut ini. Ayin fil jumalil atiyah alfadhan tamyiz allati taji'u ba'da mumayyiz malfud wallati taji' ba'da mumayyiz malhud. Ya. Jelaskan di sini
lafadz tamyiz yang dari kalimatnya malfud dan malhud. Jadi di bagian atas sendiri terlafalkan apa enggak terlafalkan nih gitu. Misalkan lil hajarati salah satu atau lil hujrati salah satu syababika. Di kamar ini ada 3 jendela. 3 jendela. Maka ini malfud atau malhud, maka terlafalkan. Terlafalkan. Angkanya berapa? 3. Oh 3. Maka jamak yang majrur plus ininya perempuan, ininya laki-laki. Wa fi kulli syubakin arba'atu a'wadin minal hadidi. Dan masing-masing jendela ada 4 mungkin kerangka gitu ya, atau 4 sisi dari besi. Maka arba'ah dan a'wad, arba'ahnya atau a'wadnya adalah jamak yang majrur arba'ah, kemudian arba'ah dan a'wad ini perempuan, ini laki-laki. Contoh nomor 2, berarti ini malfud ya, terlafalkan, lafal. Jangan nanti sama dengan laki-laki perempuan. Terucap. Nomor 2, ja'ar rasulu yafidu wajahahu basyaron. Utusan itu datang, wajahnya terbanjiri apa? Kebahagiaan. Ja'ar rasul yafidu wajhuhu basyaron. Nah, apakah ini terlafalkan atau tidak? Maka jawabannya tidak terlafalkan. Ya, dan ini tamyiznya wajib mansub. At'amtu ad-dajajah mil al-kafi habban. Ya, aku memberi makan kepada ayam betina ini sepenuh carukan tangan biji-bijian. Maka ini terlafalkan karena ini bentuknya adalah takaran. Ya, takaran dengan secaruk tangan. Kemudian nomor 4, ba'at tajiru khamsata asyara kintaron kutnan. Pedagang ini menjual 15 kintor kapas. Apakah terlafalkan? Terlafalkan. Karena ini masuknya ke timbangan atau takaran. Ya. Wa isrina irdabban syairon, ini juga terlafalkan 20 irdab syair gandum. Terlafalkan isrin irdaban syairon. Nomor 5, al-burtuqalu min aladhi anwa'il faqihah ta'man. Ya. Jeruk termasuk jenis buah-buahan yang paling lezat rasanya. Ya. Min aladhi anwa'il faqih. Apakah disebutkan? Wallahu a'lam ini disebutkan ya. Al-faqihah ini disebutkan mumayyaznya. Atwaliha baqa'an wa aktsariha faidatan. Yang paling lama lestarinya, belum punah-punah, dan paling banyak faedahnya. Wallahu a'lam ini disebutkan. Kemudian fil kitabi khamsun wa tis'una safhatan. Di dalam kitab ini ada 95 halaman. Ya, khams ini laki-laki, safhanya perempuan. Ya. Kemudian dari 11 sampai 99 pakainya mansub mufrad. Wa fi kulli safhatin tis'ata asyara syatron, dan masing-masing halaman ada 19 baris. Maka syatron mansub mufrad, kemudian tis'atanya perempuan, syatronnya laki-laki. Arifu
anqa minal muduni hawaan wa ajmal mandoron. Apakah disebutkan? Disebutkan. Kemudian hawaan ini apa namanya? Jar majrurnya ya. Oh. Baik, coba saya lihat tentang disebutkan dan tidak disebutkan. Malhud dan malfud. Jadi yang bukan 4 itu maksudnya ya tobal makan hawaan fadl qulubu sururon min anwa'il al-faqih ta'man, berarti ini yang tidak disebutkan ya. Mungkin sini tidak disebutkan. Yang ini disebutkan. Itu maksudnya. Berarti ada beberapa yang perlu dikoreksi tadi. Jadi kalau seperti ini tidak disebutkan. Ya. Arif anqam minal muduni hawaan tidak disebutkan. Begitu juga ini tidak disebutkan. Contoh nomor 8 lagi, adz-dzahabu aqallu salabatan minal hadidi. Emas itu lebih lunak daripada besi. Maka ini tidak disebutkan dan ini bisa dibaca dua, adz-dzahabu aqallu salabatin atau aqallu salabatan. Bisa beberapa cara. Baik. Ayan fil jumalil atiyah tamis al-wazan wal masahah wal kil. Ya, kalau ini tentang beberapa nama untuk takaran atau untuk timbangan atau untuk jarak. Shibar, 1 jengkal. Jarak atau timbangan atau takaran, jawabannya jarak. Ya. Kemudian dhira'aini, dhira', jarak. Kalau ritel maka takaran. Ya. Kirot ini juga takaran. Kemudian dalwan, 1 ember, takaran. Qadru rohah, Allah alam ini apa maksudnya. Ini kintoron juga takaran atau timbangan. Ya, kita yang terakhir sekarang tentang i'rab ya. Ini yang penting. Contohnya ba'ata jiru dirhamaini miskan. Penjual itu menjual 2 dirham, misik maksudnya. Ba'a fi'il madhi mabni 'alal fathi. Ba'a fi'il madhi yang mabni dengan fathah. At-tajir fa'ilun marfu'un bid-dhammati li'annahu ismul mufrad ya. Fa'il yang marfu' dengan dhammah karena dia isim mufrad. Dirhamain maf'ulun bihi mansubun bil ya'i karena musanna. Miskan maka ini adalah tamyiz mansubun bil fathati gitu ya. Makanya di sini disebutkan tamyiz mansub bil fathati. Itulah yang disebut tamyiz. Coba kita. Akalatil khailu irdabban sya'iran. Ya, maka irdabban akalat al khailu nanti dia fi'il madhi, al khailu fa'ilun marfu'un dengan dhammah, irdabban maf'ulun bihi kemudian ya maf'ulun bihi dia mansub ya dengan fathah. Kemudian syairon tamyiz, dia mansubun tamyiznya. Baik.
Tamyiz mansubun bil fathatidh dhahirah. Badatid dajjajatu salasa baydatin. Badat ini fi'il madhi, dajjajah fa'il marfu dhammah ya, karena isim mufrad. Salasa maf'ulun bihi mansubun dengan fathah. Wa huwa mudhaf gitu ya, dan dia adalah mudhaf sekarang. Baydatin mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi majrur bil kasrati karena dia jamak muannats salim. Berarti salasa baydatin. Ini laki-laki, ini perempuan. Baydah. Fil maidani ishruna jawadan. Di medan ini ada 20 jawad. Ya, wallahu alam ini jawad artinya apa? Jawadun. Kuda yang cepat larinya. Ya, kuda yang cepat larinya namanya jawad. Di medan ini ada 20 kuda yang larinya cepat. Ya. Maka fi harful jar medan ismun majrurun ishrun mubtada muakhar marfuun dengan wawu karena dia jamak atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian jawadan sebagai tamyiz mansub dengan fathah dhahirah. Al alamul amilu arfa'u min dawil mali qadron. Al alimul alimu al alimu al amilu, orang yang berilmu dan melakukan ilmunya lebih tinggi derajatnya daripada orang yang punya harta. Ya, qadron ini derajatnya. Maka derajatnya ini adalah tamyiz mansub dengan fathah gitu. Ya, dengan seperti ini kita sudah selesai membahas tentang tamyiz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.